Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Psikologi populer kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Rifda Alda Ufaira. Sipo Friends, pernahkah kita sadari betapa seringnya kita mendengar istilah bunda, mama, ibu dalam setiap pembahasan mengenai pola pengasuhan anak. Tapi terkadang kita lupa di mana peran ayah nih ya, apakah perannya hanya di balik layar saja atau sebagai pemberi nafkah saja. Nah, kita akan bahas bagaimana peran ayah dalam perkembangan dan pertumbuhan anak, tentu saja dengan narasumber kita yang telah hadir di TVRI Sumatera Selatan ya. Ada Bapak Aslam Tamisa, SPSI, MM, MPSI, psikolog, tentu saja dari Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Sumatera Selatan. Selamat datang Bapak Aslam di TVRI Sumatera Selatan. Terima kasih Mbak Rizda. Oke, ini pertama kalinya ya Pak ya. Gimana perasaannya Pak hari ini Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. sehat. Baik, sehat Alhamdulillah. Aman ya perjalanan sampai TVRI aman ya Pak ya? Aman, lancar ya. Oke, baik Bapak. Sebelumnya kita mau mengingatkan juga untuk Sipo Friends dimanapun berada ya, ingin bertanya seputar tema kita hari ini, khususnya para orang tua ya Pak Aslam ya. Khususnya ayah juga, kalau ibunya mau curhat tentang ayahnya juga bisa ya Pak ya. Bisa langsung saja telepon ke 07113114454 ataupun juga bisa ke WhatsApp kita ke 0823 1198 17900. Baik Pak Aslam, kita mungkin ini ya bahas, kalau kita membayangkan tentang pembahasan anak gitu ya. Kalau kita sering menyebutnya itu ada juga namanya usia emas gitu ya. Mungkin kita bahas dari usia emas anak dulu kali ya. Itu usia mungkin krusial bagi anak, bagi orang tua gitu. Tapi mungkin ada perbedaan nih Pak ya. Kita mendefinisikan usia emas anak itu dari umur berapa sampai umur berapa nih Pak Aslam? Biasanya kalau dari medis kita 0 sampai 6 tahun ya. 0 sampai 6 tahun, kemudian kalau di psikologi biasanya kita mulai berkembangnya tumbuh kembang otak manusia itu 3 sampai 9 tahun. Nah, ini jeda antara proses tumbuh kembang anak dan dikatakan sebagai usia keemasan anak itu. Jadi pada fase 3 sampai 9 tahun ini paling banyak permasalahan-permasalahan, kemudian alam bawah sadar anak, kemudian long term memorinya mulai berperan dengan aktif, kemudian berkembang dengan semaksimal mungkin, sehingga dikondisikan bahwa anak itu berkembang dengan matang, dengan baik ketika kedua orang tuanya itu memiliki peran yang cukup baik. Nah, begitu Mbak. Oke, berarti ada definisinya 0 sampai 6 juga ada ya Pak ya, 0 betul. sampai 6 tahun. Tapi juga di sini difokuskan juga usia emas itu 3 sampai 9 tahun betul gitu sekali, ya. Betul sekali, ya. Karena mungkin 0 sampai 3 itu biasanya memang orang tua hadir sepenuhnya Pak ya. Tapi mungkin setelah 3 tahun nih mulai anak-anak sekolah, playgroup gitu ya. Itu mungkin mulai menghilang gitu ya peran dari khususnya ayah itu sendiri ya Pak Aslam ya. Nah itu Pak, kalau misalnya kita membahas usia anak gitu ya, usia mental anak itu juga berpengaruh gitu ya Pak ya. Tadi Bapak juga mengatakan bahwa ada juga tadi misalnya proses motoriknya atau kognitifnya. Jadi yang paling penting nih Pak dalam usia emas anak dulu gitu ya, kita bahasnya di mungkin 0 sampai 6 atau 3 sampai 9 itu yang paling penting ya digodok dulu sama orang tua ini Pak ya, terkait kecerdasan anak itu apa dulu nih Pak? Apa motoriknya dulu, atau kognitifnya dulu, atau emosionalnya dulu, atau sosialnya dulu, seperti apa Pak? Dalam perkembangan anak itu kan kita tidak bisa melihat hanya sebagai perkembangan motoriknya saja, tetapi kita melihat juga perkembangan kognitifnya. Jadi motorik itu penting, kemudian perkembangan kognitif juga penting. Nah, perkembangan kognitif pada seorang anak itu kan 3 sampai 9 tahun di mana otak manusia sudah mulai berkembang, merasakan lingkungannya, belajar untuk melihat situasi kondisi, memahami artinya kehidupan, anak-anak mulai meraba, stimulus responnya mulai bekerja. Nah, disinilah titik balik di mana banyak anak-anak perkembangan itu muncul permasalahan-permasalahan. Karena apa? Karena kebanyakan orang tua kadang melupakan. Melupakan mana peran ibu, mana peran ayah, bagaimana perkembangan anak itu untuk meningkatkan kualitas hidupnya nanti ketika mereka menghadapi tantangan yang akan lebih depan lagi. Nah, seperti itu Mbak Rizda. Oke, itu tadi juga penting juga dibahas ya Pak ya, soalnya sekarang sudah banyak istilahnya kalau mau masuk TK atau mau masuk SD, kita juga sebagai orang tua harus aware adanya kesiapan untuk ke sekolah itu ya Pak Aslam ya. Kalau menurut Pak Aslam itu terkait misalnya kesiapan orang tua dalam
mendampingi kesiapan anak untuk sekolah tadi kan kalau umur 3 tahun itu berarti sudah bisa untuk playgroup gitu ya betul, Pak ya. Betul. Terus sampai 9 tahun itu udah SD gitu. Berarti udah ada fase masuk playgroup, udah ada fase masuk TK dan juga fase masuk SD itu ya Pak ya. Bagaimana Pak kesiapan gitu ya, kesiapan orang tua untuk mendampingi anaknya tuh untuk masuk tadi ke sekolah tadi Pak. Oke. Ini pertanyaan bagus betul ya Mbak Rizda ya. Artinya ketika orang tua dihadapkan dengan tumbuh kembang anak, dihadapkan pada proses masuk ke sekolah, itu tidak hanya berperan seorang ibu, tetapi ayah juga berperan untuk meningkatkan kedekatan emosional. Kalau bahasa kita kedekatan emosional. Anak yang mendapatkan perhatian yang lebih dari kedua orang tuanya, biasanya akan menunjukkan perkembangan emosi, kognitif, dan motorik yang sangat bagus. Kenapa? Karena secara tidak langsung ayah dan bunda akan mengajarkan lingkungan di mana anak itu berhadapan dengan pembelajaran lingkungan sekitarnya. Jadi diharapkan ketika anak-anak itu masuk sekolah, kemudian ketika baru mau belajar untuk misalnya mengembangkan pikirannya, bunda dan ayah itu harus banyak memahami bahwa anak penting untuk menjaga kedekatan emosional. Nah, seperti itu, Mbak Rizda. Jadi kuncinya di sini memang dari 0 tahun itu ya Pak ya, dari keluar dari kandungan gitu ya, lahir itu memang harus sudah ada kelekatan emosional tadi ya, entah dari ayah ke anak ataupun dari ibu ke anak gitu ya. Kalau bisa memang utuh ya Pak ya, kasih sayangnya sehingga tadi ya merasa adanya kedekatan emosional antara anak sama orang tua. Betul ya Pak Aslam ya? Betul. Oke, ini notes atau saran juga untuk orang tua di luar sana ya. Ini baru segmen awal ini Pak, tapi sudah ada banyak saran ya dari Pak Aslam yang memang semoga nanti dilakukan oleh orang tua di luar sana. Harapan kita ya. Harapan kita bersama gitu ya. Nah ini juga Pak, kadang mungkin sering dilupakan juga kalau misalnya memang orang tuanya di status sosial mungkin yang menengah ke atas gitu ya, mungkin terkait dengan nutrisi anak juga terjaga mungkin ya Pak ya, terkait juga kesehatan fisiknya gitu, tapi mungkin ada di status ekonomi yang menengah ke bawah gitu, mungkin kadang juga orang tua itu melupakan nutrisinya nih Pak. Betul. Apakah nutrisi atau makanan gitu ya, itu juga mempengaruhi tadi perkembangan anak secara emosi atau secara mentalnya itu Pak Aslam? Iya, jadi perkembangan itu kan bukan hanya kedekatan emosional. Jadi anak itu kan asupan makanan, gizi yang baik itu kan juga menciptakan bahwa tumbuh kembang anak dari otaknya, pemikirannya, kemudian fisiknya itu akan menjadi anak yang kuat ya. Makanya program pemerintahan di Indonesia kan ada gizi makan gratis, gizi yang baik, dan itu tujuannya salah satu untuk meningkatkan kemampuan kognitif dan kualitas cara hidup anak-anak Indonesia yang akan datang. Nah, seperti itu Mbak Rizda. Ya, jadi intinya bukan saja kedekatan orang tua untuk mengembangkan kemampuannya, tapi dorongan, dukungan, lingkungan, stimulus respon berkaitan dengan gizi, makan yang baik itu juga meningkatkan kemampuan cara anak untuk menjadi anak yang berkualitas. Nah, seperti itu. Jadi mungkin itu paling basic ya Pak ya kalau terkait makanan, kenyamanan. Oke, jadi makanan atau nutrisi anak itu udah paling basic yang menentukan nanti faktor-faktor lainnya juga mengikuti gitu ya Pak Aslam ya. Betul. Oke nih Pak, ini juga mungkin pertanyaan saya ya gitu ya, yang kepo nih ya. Mungkin apa saja Pak tanda-tanda terkait anak berkembang dengan optimal di usia emasnya gitu. Apakah kalau misalnya usia tadi ya 0 sampai 6, 3 sampai 9 itu apakah sudah terlihat gitu perkembangan optimalnya gitu ya, atau perilaku sehari-harinya sudah bisa terlihat gitu Pak, atau nanti tunggu misalnya agak remaja dulu atau di atas 9 tahun dulu atau seperti apa Pak Aslam? Perkembangan anak ketika masuk pada fase 3-9 tahun itu udah bisa kita monitor ke perkembangan tumbuh motoriknya, kemudian kognitifnya sudah berkembang dengan cukup baik. Makanya seorang anak ketika dia mendapatkan perhatian yang lebih, dukungan sosial yang baik, asupan makan yang baik, itu meningkatkan kualitas hidupnya. Nah, salah satu yang bisa kita lihat
ya perkembangan itu ketika misalnya anak-anak sudah melihat menunjukkan sensor motorik halusnya berkembang dengan baik. Ya dia bisa merangkak, dia bisa berjalan, dia bisa misalnya melakukan gerak-gerakan yang simple, tapi itu menunjukkan bahwa ada sinkronisasi antara pikiran, motorik, kemudian juga dengan bagaimana tahapan perkembangan anak itu dihadapkan dengan orang tuanya, dengan lingkungannya. Jadi banyak faktor, banyak pengaruh untuk meningkatkan kualitas dan menunjukkan bahwa oh ya usia 3 sampai 9 itu kalau bahasa kita munculnya ingatan-ingatan anak, long term memory anak sangat kuat. Makanya sayang sekali kalau ayah tidak berperan aktif untuk mengambil fase tumbuh kembang anak pada usia saat ini. Jadi ayah itu akan belajar banyak, memberikan contoh, menjadi modeling, kemudian juga memberikan harapan-harapan bagaimana kualitas anak itu ke depannya. Seperti itu Mbak Rizda. Oke, luar biasa ya. Pak, ini juga saya kemarin nih baru juga sharing-sharing gitu ya dengan teman saya ya, si Pak Frans juga ya. Jadi kan ada pameran buku nih di Palembang Pak Aslam ya. Jadi ada teman saya itu saya menyarankan gitu ya, coba untuk beli banyak kok buku juga yang bahasa Indonesia, bukan hanya bahasa Inggris aja. Karena mungkin teman saya takut gitu kalau langsung diberikan buku bahasa Inggris, takutnya anaknya nanti mungkin ada keterlambatan bicara gitu ya. Ada satu sisi orang tua gitu ya Pak ya, memang menggodok anaknya untuk cepat belajar bahasa lain gitu ya di usia emas. Tapi ada juga orang tua yang takut nih, maunya diformin dulu gitu ya bahasa Indonesia, baru kita belajar bahasa lain gitu. Kalau di usia emas nih menurut Pak Aslam gitu ya, atau menurut psikologi yang ada gitu, apakah memang bagusnya nih kita godok terus untuk bahasa-bahasa lain mumpung usianya lagi emas gitu ya, jadi perkembangan kognitifnya lagi aktif, atau sebaliknya Pak Aslam? Menurut Pak Aslam seperti apa? Sebaiknya kalau menurut saya sih sebenarnya perkembangan yang lebih baik itu bagaimana anak belajar untuk bahasa lingkungan sosial setempat ya. Kalau misalnya pakai bahasa Indonesia ya pakai bahasa Indonesia gitu kan. Kemudian kalau misalnya pakai lingkungannya tinggal di luar negeri, misalnya pakai luar negeri. Intinya begini, anak itu akan semakin maksimal tumbuh kembangnya ketika anak akan menghadapi pembelajaran secara rutin di lingkungannya. Jadi belajarlah, kalau saran saya sih belajarlah bahasa atau bicara sesuai dengan keadaan, tempat, dan kondisi lingkungan di mana anak itu berada. Jadi kalau misalnya kita di Palembang, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena banyak permasalahan pada anak itu adalah konsonan, penyebutan konsonan, kemudian cara, kalau bahasa kita cadel, kemudian akan terhambat di tumbuh kembang pembicaraan, atau speed delay dan yang lain, akibat dari tekanan-tekanan selalu bilang terlalu banyak bahasa konsonan yang dipahami anak, padahal pada usia itu sebaiknya anak belajar bahasa yang dimengerti oleh lingkungannya, bahasa yang dimengerti oleh ayah dan bundahnya, seperti itu Mbak Rizda. Ya. Oke. Berarti dari saran Pak Aslam mungkin tadi ya di usia emas mungkin sebaiknya untuk istilahnya memastikan dulu bahasa ibunya gitu ya. Betul. Memastikan misalnya kalau di Indonesia di Palembang ya bahasa Indonesianya istilahnya dilancarkan dulu ya Pak ya. Baru nanti kalau dikira sudah lancar baru mungkin dimasukkan bahasa-bahasa lainnya gitu ya. Sekarang juga kurikulum di sekolah dasar juga sudah banyak belajar bahasa Inggris, bahasa asing itu mungkin dari situ baru bisa dileskan yang lain, dikembangkan yang lain. Betul. Oke Pak Aslam, nanti kita akan lanjut lagi ya Pak ya pembicaraan kita tentang tema hari semakin ini. Menarik ya. Semakin menarik betul. Namun setelah jeda pariwara berikut ini tetaplah bersama kami di Psikologi Populer. Kami hadir menjumpai Anda dalam Indonesia Cerdas, Halo Dokter. Jangan sepele terhadap demam tinggi pada anak. Ya, kadang-kadang sepele ya. Yang perlu kita ketahui bagi ibu-ibu di rumah adalah kenali gejala demam berdarah, tanda bahaya demam berdarah, supaya kita tidak telat membawa anak kita, buah hati kita ke rumah sakit. Daya tahan tubuhnya ya dok ya, kalau memang dia dikasih ASI eksklusif. ASI eksklusif itu akan memberikan daya tahan yang luar biasa. Diabetes mellitus itu 40 tahun ke atas ada faktor resiko itu
biasanya mengenai 40 tahun ke atas. Tapi sekarang sudah menurun. Diabetes mellitus 30 tahun itu sudah ada. Menurun usianya bukan menurun angkanya ya. Betul. Jadi sudah 30 tahun sudah terkena diabetes. Terima kasih Psipo Friends, Anda masih bersama kami di Psikologi Populer yang hari ini membahas mengenai peran ayah dalam perkembangan dan pertumbuhan anak. Tentu saja masih bersama narasumber kita ya. Ada Bapak Aslam Tamisa, SPSI, MPSI Psikolog selaku anggota Himpunan Psikologi Indonesia wilayah Sumatera Selatan. Dan juga kami masih mengajak tentunya ya Psipo Friends dimanapun berada, khususnya para orang tua, khususnya juga ayah gitu ya di luaran sana ya, bisa langsung saja telepon ke 0711311454 atau bisa ke WhatsApp 082311981790. Kami tunggu pertanyaan dari ayah bunda di rumah ataupun dimanapun berada ya. Oke Pak, kita lanjutkan lagi ya perbincangan kita tadi ya, semakin seru tadi Pak Aslam ya. Oke, ini mungkin sudah tidak membahas usia emas lagi ya Pak ya, mungkin kita sepanjang hidup anak gitu ya. Secara psikologi sendiri apa yang membedakan peran ayah dengan peran ibu nih Pak? Dua-duanya pasti penting ya, Pak Aslam ya, tapi mungkin apa yang membedakan kedua peran ini untuk dampaknya terhadap anak? Ya, seperti yang kita bicarakan di awal tadi, bahwa perkembangan anak, kemudian juga kualitas hidupnya seperti apa, bahwa ayah dan bunda itu membawa peran berbeda yang masing-masing. Ibu membawa peran cinta dan kebersamaan, ya, sedangkan ayah itu membawa kepercayaan diri, kemandirian, tanggung jawab dan pengendalian diri. Jadi kalau kita lihat bagaimana peran ayah sangat maksimal, itulah tadi dimulai daripada usia keemasan ketika anak mulai berkembang motoriknya, berkembang kognitifnya, kemudian juga berkembang cara pemahamannya. Peran ayah sangat sangat mendukung bagaimana anak itu berkembang ke depannya dan berkualitas. Artinya apa? Ayah tidak bisa dilepaskan begitu saja perannya, karena peran ayah sangat-sangat dibutuhkan baik oleh anak laki-laki maupun anak perempuan. Seperti itu Mbak Rizda. Ya. Oke, ini Pak juga saya ingin bertanya seputar kalau tadi kan memang kedua orangnya ada gitu ya, atau perannya juga diharapkan juga ada. Tapi apakah keduanya ada, tapi bisa nggak sih peran itu tidak ada nih Pak? Bisa nggak orangnya hadir, tapi ternyata perannya itu tidak dilaksanakan dengan sempurna gitu? Itu bisa ya terjadi atau Pak? Ya, ini yang sering terjadi di masyarakat kita. Artinya bahwa pemahaman orang tua terkadang, maaf ya, seperti saya katakan, banyak orang tua itu sibuk bekerja, kemudian mencari nafkah. Akhirnya ketika mereka peduli dengan anaknya, waktu-waktu mereka kurang. Padahal banyak sekali momen-momen yang diciptakan pada usia dini itu, pada usia gulia 3-9 tahun, anak long term memorinya lagi bagus-bagusnya, kalau bahasa kita HP baru, kemudian aplikasi yang diberikan adalah orang tua seperti apa. Yang dikondisikan sekarang itu adalah bagaimana ayah dan bunda, sesibuk apapun, saya menekankan gini, sesibuk apapun orang tua bekerja, sesibuk apapun orang tua mencari nafkah, intinya anak membutuhkan haknya sebagai anak. Kenapa? Butuh kedekatan batin, butuh kedekatan emosional, dan itu akan menciptakan anak untuk lebih berkualitas hidup ketika akan menuju masa depan yang akan datang. Seperti itu Mbak Rizda. Oke, tadi masih di-highlight terus ya Psipo Friends, jadi jangan lupa bagi orang tua di luar sana adanya kecerdasan atau kelekatan emosional gitu ya. Betul sekali. Kelekatan emosional antara orang tua dan anak itu yang paling penting ya Pak ya. Bagaimana caranya? Pokoknya nanti ujungnya adanya kelekatan orang tua ke anak gitu ya. Prosesnya tadi setiap keluarga bisa beda-beda ya Pak Aslam ya gitu ya. Oke, ini Pak yang saya juga mau tanya ya terkait kalau melihat keluarga gitu ya. Biasanya ayah itu memang identiknya dengan permainan-permainan atau kegiatan motorik gitu atau biasanya kegiatan outdoor gitu ya Pak ya, kayak bermain misalnya gitu angkat-angkatan gitu ya, atau permainan-permainan
Kayak misalnya kalau sama yang lelaki, anak lelaki sepak bola, kalau perempuan diajak ke taman gitu. Betul. Ya Pak Asam ya. Itu apakah memang identik dengan peran ayah yang memang lebih fokusnya kebebasan gitu ya Pak Asamnya, atau seperti apa Pak? Kita ketahui bahwa ayah itu kan tadi saya bilang bahwa kemandirian, tanggung jawab, kemudian juga pemahaman tentang kepercayaan diri. Jadi seorang ayah ketika mengajak anaknya untuk bermain di luar, kemudian mengembangkan permainan-permainan fisik sifatnya, itu akan lebih bagus. Pertama, mendekatkan emosional ayah dengan anak itu sendiri. Kemudian kedua, mengajarkan anak untuk lebih mempunyai daya tahan tubuh yang kuat, karena pembelajaran motorik yang dilakukan oleh ayahnya berupa bermain secara fisik di luar sana itu sangat menunjang kemampuan diri anak untuk mengembangkan tumbuh kembangnya untuk semaksimal dan berkembang menjadi lebih baik. Itu Mbak Rizda. Oke, itu karena tadi ya balik lagi kita butuhnya kelekatan emosional betul itu sekali, ya betul, Pak Asam betul. Ya. Nah tapi selain tadi nih kita misalnya bermain dengan ayah di outdoor gitu ya Pak ya, atau banyakkan terkait kegiatan-kegiatan motorik, menurut Pak Asam nih apakah ada kegiatan-kegiatan lain yang bisa dilakukan oleh ayah gitu ya, khususnya ya Pak Asam ya, untuk tadi menjaga kelekatan dengan anak tadi, atau tadi entah apa tugasnya tadi untuk misalnya menambah kecerdasan motorik, kognitif dan lain sebagainya Pak Aslam. Ya, ini sangat konsen ya. Artinya begini, ketika seorang ayah terlibat langsung dalam tumbuh kembang seorang anak, ayah bisa memberikan pembelajaran-pembelajaran. Misalnya kita contohkan, misalnya ayahnya tugas di luar kota jauh, kemudian juga dia susah untuk pulang dan yang lain. Seorang ayah diharapkan untuk bisa selalu melakukan komunikasi yang efektif terhadap anaknya, bisa melalui video call dan yang lain. Tapi tujuannya adalah melakukan komunikasi seefektif mungkin, sedemikian rupa sehingga anak itu bisa nyaman dengan ayahnya, kemudian mengembangkan diri dengan pemahaman-pemahaman, pemikiran-pemikiran yang terjadi di luar sana, karena seorang ayah memberikan pemahaman, kemudian konteks tentang siklus hidup di lingkungan sosial. Jadi anak belajar bukan saja melalui buku pembelajaran, bukan saja di sekolah, tetapi belajar apa adanya dengan seorang ayah ketika ayah membawa anak itu bermain bersama. Jadi berwisata bersama, misalnya bermain fisik bersama, dan artinya fisik mungkin main-main motorik, ya main layang-layang mungkin seperti itu. Itu sangat berperan aktif membentukkan kenangan-kenangan sehingga mampu memberikan pelajaran pada seorang anak bagaimana sikap yang baik dan buruk ketika berhadapan dengan lingkungan sosialnya. Seperti itu Mbak Rizda. Oke, nah itu ada salah satu sarannya main layangan bersama ya untuk para ayah nih. Tapi balik lagi ya Pak ya, sekarang mungkin memang kegiatan outdoor atau kegiatan tadi yang dilakukan bersama ayah dan anak itu semakin modern zaman ini semakin tergerus ya Pak Aslam ya. Ini gimana nih? Apakah sekarang bisa teralihkan nggak? Misalnya sekarang kan lagi hebohnya permainan Roblox ya Pak Aslam ya, jadi mainan di gadget gitu. Nah apakah itu semua bisa menggantikan kegiatan-kegiatan di luar tadi Pak? Atau sebenarnya kalau bisa diusahakan itu ya kegiatan di luar gitu. Oke, tapi sebelumnya Pak nampaknya ada telepon ya. Oke, silakan Bapak Ibu, dengan siapa di mana? Halo. Halo, Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Ibu dengan Ibu siapa di mana Bu? Saya Ibu Ruli di Pelaju. Oke, silakan Bu Ruli pertanyaannya. Iya. Selamat sore Bapak. Sore Ibu. Pak, saya mau tanya salah antara kedekatan anak dan Bapak. Itu tadi Bapak sudah jelaskan, memang penjelasan Bapak itu sangat baik. Tapi ternyata kenyataan di lapangan itu si Bapak ini suka mangkir kalau untuk ngajak anak bermain. Lebih senang dikasih HP atau bawa ke dunia anak gitu, yang tidak seperti yang diinginkan Bapak tadi. Karena dia merasa pulang kerja capek. Hari ini capek, belum lagi kalau anaknya rewel. Nah ini yang masalahnya gimana. Jadi akhirnya gara-gara anak timbul antara mamanya sama bapaknya suka kadang-kadang tuh ya udahlah. Gitu akhirnya kembali lagi ke si emak. Nah si emak ini ya itu tadi,
kalau dipikir lebih capek juga dari pagi walaupun yang nggak kerja, apalagi yang kerja. Jadi sekarang ini bukan untuk mengatasi anak, bagaimana ngatasin kalau bapak yang kurang peduli untuk mengajak anak main. Nah gitu, karena merasa capek, sudah itu ya namanya anak kecil lah seperti yang bapak jelaskan itu. Jadi yang berat itu ngadepin si bapak, kayaknya semuanya maunya di si emak. Jadi si emak yang kayaknya lebih dekat, lebih repot, lebih apa. Paling kalau mau diam kasih HP atau bawa ke dunia anak. Nah ini yang susah Pak, gimana mohon penjelasannya Pak, mengatasinya gimana. Terima kasih Pak. Sama-sama Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ruli di Pelaju Palembang ya atas pertanyaannya. Mungkin terkait juga dengan pertanyaan saya barusan ya Pak Aslam ya. Bagaimana apakah tadi dunia digital tadi juga bisa menggantikan dan bagaimana untuk mengatasi ayah yang mungkin masih bodoh amat gitu ya Pak ya, masih cuek terhadap pola asuh tadi. Seharusnya kan keterlibatan berdua ya antara ayah dan ibu. Tapi masih ada juga ayah-ayah yang mungkin denial gitu ya terhadap perannya gitu. Silakan Pak Aslam. Iya, ini Bu Ruli tadi ya. Ini memang banyak terjadi permasalahan di masyarakat kita seperti itu. Intinya begini. Mau tidak mau, seorang ayah harus meluangkan waktu, itu adalah kewajiban. Anak punya hak. Jadi kita sebagai orang tua, kita menjadi zolim kalau bahasa kita terhadap anak ketika anak tidak memberikan haknya. Anak punya hak untuk bermain. Bermain itu bukan hanya, maaf ya, jangan sampai anak kita dekatkan dengan gadget, jangan sampai kita dekat dengan anak-anak yang berkaitan dengan HP. Ya. Lebih baik dalam tumbuh kembang anak pada fase tumbuh kembang golden usia keemasan tadi, anak lebih banyak bermain tentang keadaan fisik, kemudian yang mengasah kemampuan kognitif dan kemampuan motoriknya. Misalnya apa? Ayah belajar untuk memahami, mengajak anak misalnya untuk mengenal lingkungan sekitar. Misalnya bermain di taman, kemudian bermain bola. Nah itu lebih bagus ketimbang dia mengajarkan dengan penggunaan teknologi HP atau gadget tadi. Sehingga anak secara kesehatan, baik secara fisiknya dia motoriknya berkembang dengan baik, kemudian juga secara kognitifnya dia bisa merasakan bahwa adanya kemampuan kedekatan emosional, mengasah kemampuan kognitif anak itu untuk lebih baik. Jadi seperti pertanyaan tadi, saya sangat menyarankan sesibuk apapun orang tua, terutama seorang ayah, luangkan waktu ya. Jangan ada kata, oh saya capek, saya tidak ada waktu, seperti itu. Fokuskan, anak tidak butuh waktu yang lama ya. Dalam satu hari mungkin hanya 1 jam, 2 jam, ayah sudah bisa memberikan fungsinya sebagai seorang ayah dan memberikan haknya sebagai seorang anak untuk mendapatkan pembelajaran dari seorang ayah, karena ini tidak boleh lepas ya, tidak boleh lepas dan juga tidak boleh kalau bahasa kita jangan hilang peran ayah ini, karena apa? Dampaknya sangat besar dan sangat merugikan ketika anak nanti masuk ke dalam usia selanjutnya atau fase-fase perkembangan selanjutnya, karena sudah banyak kasus, banyak permasalahan yang dihadapkan lingkungan ini akibat dari hilangnya figur seorang ayah itu tadi. Begitu Mbak Rizda. Oke, itu tadi jawaban dari Pak Aslam. Terima kasih Bu Ruli sekali lagi atas pertanyaannya ya. Semoga tadi bermanfaat gitu ya jawabannya terhadap pertanyaan Bu Ruli ya. Mungkin ini juga ya Pak ya, bisa juga ini minta untuk ayahnya nonton bersama TVRI Sumsel gitu ya. Kadang kan butuh juga edukasi untuk membuka mata gitu ya para ayah di luar sana yang mungkin masih cuek atau ya ogah-ogahan tadi gitu ya Pak ya untuk mengurus bersama anaknya ini gitu ya. Oke. Saya pikir begini, di garis bawahan begini, bahwa untuk menciptakan sebuah momen memori bagi seorang anak itu sebenarnya nggak sulit. Tinggal tergantung ayahnya mau atau enggak. Kan permasalahannya di situ, mau atau enggak. Kalau misalnya ayahnya mau, misalnya contoh nih, sekarang banyak teknologi misalnya nonton bareng anak-anak gitu kan. Kemudian menjelaskan apa yang ditonton itu seperti apa. Dan itu edukasi yang baik buat seorang anak. Yang paling penting adalah kedekatan emosional itu, karena peran ayah pada fase tumbuh kembang anak di golden age ini 3-9 tahun itu sangat-sangat menunjang kemampuan anak ke depannya. Begitu Mbak Rizda. Oke, tadi walaupun nonton bersama mungkin sambil diajak komunikasi gitu ya Pak Aslam ya. Oke, itu saran juga untuk para ayah gitu ya. Oke Pak Aslam, nanti kita akan lanjut lagi perbincangan kita ya setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Psikologi Populer.
Selamat pagi pemirsa dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali ya, di mana? Di TVRI Sumsel dong. Engkau yang cantik, engkau yang manis. Menyambut pagi yang penuh semangat, luangkan waktumu untuk berkaraoke bersama melalui layar kaca TVRI Sumatera Selatan. Karaokean You setiap Senin dan Kamis pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Salah tuh ngapo sedihnya? Aku nih buntu. Ketalang betutu ke rumah Cek Gaya. Cakap. Walaupun buntu tetap gaya. Terima kasih Super Friends, Anda masih bersama kami di Psikologi Populer yang hari ini membahas mengenai tema peran ayah dalam perkembangan dan pertumbuhan anak. Bersama dengan narasumber kita tentunya dari anggota Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Sumatera Selatan, masih ada Bapak Aslam Tamisa, SPSI, MM, MPSI, Psikolog ya yang hadir di TVRI Sumatera Selatan. Dan tentunya kami masih mengingatkan untuk Super Friends dimanapun berada, ingin telepon tadi ya seperti Bu Ruli bisa langsung saja ke 07113114454 ataupun juga bisa ke WhatsApp ya ke 082311981790. Oke, Pak Aslam, kita lanjutkan lagi ya Pak ya. Ini mungkin kita sudah bahas ke dampaknya nih Pak. Apa dampak, mungkin dampak jangka pendek, dampak jangka panjang terhadap anak ya yang kehilangan figur ayah. Mungkin ada ayahnya tapi kehilangan figur ayahnya ya Pak Aslam ya. Silakan Pak. Baik, Mbak Rizda, kalau kita lihat seperti yang kita bicarakan di awal tadi bahwa dampaknya salah satu yang paling melekat di masyarakat kita adalah biasanya ketika seorang anak kehilangan figur ayah itu biasanya anak kurang percaya diri, kemudian menarik dari lingkungan. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika dia berhadapan dengan situasi kondisi di lingkungan, kita tahu lingkungan itu banyak sekali problem permasalahan, makanya banyak sekali anak-anak yang kehilangan figur ayahnya akhirnya mencari figur-figur yang lain. Makanya dampak narkotika, kemudian juga ada self harm, menyakitin diri sendiri, kemudian juga salah satunya adalah munculnya geng-geng anak-anak remaja sekarang ini, itu salah satu keterikatan antara ayah dan anak itu tidak terjadi, sehingga anak akan mencari modeling contoh, kemudian mencari lingkungan baru, kemudian mencari juga pengakuan diri yang akhirnya nanti berdampak negatif perkembangan selanjutnya. Dan ingat, yang perlu diingat kan gini, puncak emosional meledaknya seorang anak itu kan masuk kepada fase di mana fase remaja 17 sampai 18 tahun. Nah, disitulah puncak meledaknya emosional dan meledaknya kejiwaan seorang anak. Apakah ayah mampu nanti untuk menangkal permasalahan-permasalahan itu, ya kembali kepada orang tuanya, kembali kepada peran ayahnya. Seberapa dekat ayahnya dengan anak-anak, seberapa dekat ayah memberikan contoh yang lebih baik sehingga anak bisa mengambil keputusan sikap yang baik dan sikap yang buruk itu seperti apa. Begitu Mbak Rizda. Oke, tadi ya ingat ya puncaknya si Poprensi ya. Itu di masa remaja. Betul mungkin sekali. Dari anak-anak belum terlihat gitu Pak ya dampaknya, tapi pada saat fase remaja tadi yang sudah mulai puncak-puncaknya gitu sekali. Ya, kenakalan remaja tadi ya Pak ya. Tapi kalau dari case yang pernah Bapak temui gitu ya Pak Aslam ya, mungkin terkait dampaknya tadi ketidakhadiran figur ayah tadi, yang paling sering gitu ya Pak ya, yang paling sering Bapak temui itu kenakalan seperti apa nih Pak Aslam? Yang paling banyak saya temukan itu adalah kenakalan ketika anak kehilangan figur ayah, anak mulai mencari lingkungan atau beradaptasi dengan lingkungan yang biasanya mudah terpengaruh oleh lingkungan yang salah. Misalnya kalau kita lihat banyak sekali remaja yang tergantungan narkotika sekarang ini. Paling banyak itu narkotika. Karena apa? Ketika anak kehilangan figur seorang ayah, mereka tidak ada pengendalian diri, tidak ada tempat untuk curhat, tidak ada tempat untuk bercerita, tidak ada tempat untuk mengadu, sehingga anak akan berperan, terutama anak laki-laki. Nah, anak laki-laki ini
perkembangannya kan kalau bahasa saya 3 sampai 18 tahun seorang ayah harus melekat nih figurnya terhadap anak laki-laki. Karena apa? Anak laki-laki itu mencari lingkungan baru dan gampang sekali dipengaruhi oleh lingkungan-lingkungan karena tadi laki-laki berbeda dengan perempuan. Anak laki-laki belajar sambil bermain, mencari lingkungan-lingkungan untuk dia menentukan pembelajaran baik dan buruk. Sehingga dukungan, peran, kemudian sikap seorang ayah, kedekatan seorang ayah dengan anak itu sangat-sangat diperlukan untuk membentuk karakter yang baik dari seorang anak. Begitu Mbak Rizda. Oke, jadi case-nya yang paling banyak Pak Aslam temui itu karena di narkotika ya, karena tadi kehilangan figur ayah, makanya mereka melarikan diri istilahnya ke narkotika gitu ya Pak Aslam ya. Nah, sekarang juga sebenarnya banyak case ya Pak ya yang ditemui di sosial media ataupun di istilahnya di berita gitu ya Pak ya, sudah sampai bunuh diri istilah gitu ya Pak ya. Betul. Tapi nanti nanti ya kita jawabnya ya Pak ya. Kita angkat dulu telepon. Halo, Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Silakan Bu, dengan siapa di mana? Iya, halo. Masih saya Ibu Ruli tadi. Oke, saya sedikit silakan, ingin Ibu. ya gimana ya? Apa yang dijelaskan sama Bapak ini sangat menyentuh hati buat kita ibu-ibu ya, oke ya menerima. Yang susah sekarang ini menghadapi si bapak-bapak, terutama bapak muda, bapak yang kurang pendidikan, ya. Bahkan bapak yang berpendidikan pun kadang menyerahkan kepada semua ke ibu gitu. Nah, jadi gimana Pak kalau ini sebagai himbauan? Seperti kata Bapak tadi, sekarang kan banyak anak-anak kita sekarang keliaran karena kurang perhatian dari orang tua, dari Bapak, terutama sosok Bapak kan. Jadi tolong juga Pak, adakan juga sekali di kantor apa gitu atau di untuk seminar khusus bapak-bapak, agar bapak-bapak lebih mengerti apa yang dimaksud dengan Bapak tadi. Jadi jangan selalu menekankan kami ibu-ibu yang harus menjaga anak, mendidik anak. Nah, jadi bagus petunjuk Bapak itu, tapi untuk mengumpulkannya itu tolong Pak, apa di kelurahan, apa di kantor gitu, adakan 1 jam aja gitu. Nah, itu perlu juga ya Pak. Saya hanya bisa menghimbau saya sebagai ibu rumah tangga. Itu aja Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali lagi Bu Ruli. Ini mungkin ada yang ingin Pak Aslam tambahkan gitu atas pernyataan dari Bu Ruli tadi. Mungkin himbauan tadi ya Pak ya. Silakan Pak Aslam. Ini menarik sekali ya dari Bu Ruli. Tapi memang benar ya. Kalau sebaiknya masalah edukasi itu bukan hanya diberikan kepada ibu-ibu. Kita harus fokus sekarang pengembangan bagaimana jati seorang ayah, perannya, tanggung jawab seorang ayah. Jadi mungkin nanti lewat dari Mbak Rizda, TVRI dan lain-lainnya bisa mengadakan acara yang lebih bagus lagi untuk mengundang bapak-bapak ya, seminar atau apa, silakan saja. Tapi yang paling penting begini, kalau pesan saya begini, mau tidak mau kalau seorang ayah tidak akan menyesal hidupnya, kalau bahasa saya, tidak akan menyesal hidupnya di suatu hari nanti, tolong jaga kedekatan seorang ayah dengan anaknya. Karena apa? Banyak yang saya sudah lihat, banyak yang saya sudah amati, ketika seorang ayah tidak dekat dengan anaknya, suatu saat ayah juga akan menerima konsekuensi yang dilakukan, yang diberikan ketika anak masih kecil. Karena Pak, long term memory, anak mengingat segala sesuatunya, apa yang telah diberikan, apa yang telah disampaikan oleh ayahnya, sehingga anak akan mengingat seumur hidupnya apa yang telah mendapatkan dan mendapat pembelajaran dari ayahnya. Jadi jangan sampai ada kata menyesal, intinya seperti itu Mbak Rizda. Oke Pak Aslam, terima kasih sekali lagi ya untuk Bu Ruli tadi. Bagus sekali ya Pak istilah sarannya luar biasa, untuk luar biasa. Mungkin juga nanti TVRI Sumatera Selatan semakin banyak tema-tema terkait pola asuh dari ayah gitu ya, keterlibatan ayah untuk tadi meningkatkan kesadaran ayah tadi ya Pak ya, untuk bersama-sama bergandeng tangan dengan istri, dengan ibu untuk mengasuh anak bersama. Betul, terima kasih sekali lagi untuk Bu Ruli. Oke Pak, tadi sempat terpotong ya Pak ya, tadi saya bertanya terkait dengan banyak case belakangan ini di sosial media, di berita gitu ya Pak ya, terkait memang banyak remaja laki-laki gitu ya, ataupun sudah dewasa, laki-laki dewasa yang juga sekarang sudah sampai istilahnya levelnya tuh sudah sampai menghabisi nyawa gitu ya Pak ya, membunuh seseorang gitu ya. Apakah itu juga bisa jadi dampak dari ketidakhadiran figur ayah terhadap mereka Pak? Ya,
Seperti yang dikatakan Mbak Rizda tadi itu salah satunya ya. Maka ketika peran seorang ayah tidak efektif di anak akan melakukan atau melihat contoh yang tidak disaring lagi dan tidak ada tempat berdiskusi. Makanya terjadi kejahatan, terjadinya pembunuhan mungkin ya. Dikondisikan apa? Karena anak tidak mendapatkan mana yang baik, mana yang buruk. Dia tidak punya tempat diskusi. Dia tidak punya tempat untuk memberikan pernyataan apakah yang dilakukannya salah atau tidak. Makanya seperti yang saya katakan di awal tadi Mbak Rizda, bahwa jangan menyesal ketika seorang ayah kehilangan waktu terhadap anak. Karena waktu itu tidak pernah terulang kembali. Kemudian yang paling penting, anak juga akan merasakan ketika anak jauh dari peran ayahnya, anak juga akan kehilangan pengendalian diri, anak kehilangan kepercayaan diri, sehingga seperti yang dikatakan Mbak Rizda tadi, bahwa segala sesuatunya bisa terjadi. Karena apa? Anak tidak bisa mengontrol emosinya, tidak bisa mengontrol tingkah lakunya akibat dari tidak adanya figur dari seorang ayah tadi. Begitu Mbak Rizda. Mungkin tadi yang 4 faktor tadi Pak ya, mungkin di pengendalian dirinya tadi yang nggak ada ya, nggak ada remnya ya dari ayah sekali. Tadi ya. Oke, itu tadi ya Simple Friends ya, mungkin bisa diinternalisasi, bisa diresapi oleh ayah di luaran sana atau calon ayah juga ya Pak ya, mungkin mau bersiap untuk memiliki anak gitu, harus bersiap dari sebelum istrinya melahirkan ya Pak Aslam ya, tentu saja ya. Itu lebih bagus ya, lebih baik dan lebih sangat efektif ketika seorang ayah menyadari, oh saya seorang ayah nih nantinya, saya akan menjadi bapak nih, saya menjadi seorang ayah, menjadi papa atau apa. Yang paling penting adalah penekanan bahwa calon-calon ayah, calon-calon orang tua ini tidak merta-merta berpaling lagi seperti saya katakan, oh ini bukan zaman feodal lagi, semuanya kerja ibu, semuanya kerja wanita. Tidak. Sekarang ayo sisihkan lengan, tangan, kemudian berpegangan tangan dengan pasangan istri untuk memberikan pendidikan dengan anak. Karena apa? Ketika kedua orang tua ini memberikan peran yang baik, anak insya Allah akan menjadi anak yang baik, anak akan menjadi anak yang hebat. Dan yang luar biasa lagi, ketika anak itu mendapatkan peran dan contoh yang luar biasa dari ayahnya, Anda akan memiliki 4 karakter tadi. Percaya diri, punya pengendalian diri yang baik, kemudian yang paling penting, dia mampu mengatasi gejala emosionalnya. Seperti itu Mbak Rizda. Oke, luar biasa Pak Aslam ya. Tapi juga nih Pak ya, misalnya di sosial media saya gitu ya, yang sering muncul di Explore atau di FYP nih Pak, sebenarnya sudah mulai banyak gitu ya para suami gitu ataupun para ayah yang mungkin sudah aware gitu ya terhadap perannya, bukan hanya sebagai pemberi nafkah saja gitu ya, tapi memang perannya untuk membantu sang istri gitu. Banyak yang sudah membantu pekerjaan rumah nih Pak, nggak malu untuk nge-share gitu ya terkait membantu pekerjaan rumah bersama istri. Nah itu menurut Bapak apakah bisa nih dimulai dari tadi membantu istri dulu gitu ya, walaupun belum punya anak gitu ya Pak ya, tapi mulai untuk membantu istri di rumah gitu, dan mungkin apakah kesiapannya juga akan berbeda nih dengan yang memang gotong royong bersama istri terlebih dahulu? Silakan Pak, seperti apa? Kalau kita dimulai dari awal ketika pasangan baru memulai, kemudian baru memasukin rumah tangga, perkawinan dan pernikahan, sebaiknya memang ada pembagian-pembagian tugas. Pembagian-pembagian tugas artinya gini, seorang calon ayah, calon bapak tidak malu ya melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah. Karena apa? Tidak merugikan juga, tidak merugikan, malah akan menciptakan bahwa pembagian tugas itu akan merasakan, ternyata tugas istri itu berat ya, buat tugas seperti ini. Jadi kalau itu sudah dilakukan dari sejak dini, sejauh mungkin ya, sebelum pernikahan itu berjalan dengan cukup lama, itu akan lebih baik ke depannya, sehingga antara istri dan seorang suami mampu untuk memutuskan bagaimana peran yang harus dilakukan, karena tidak ada lagi pertentangan, permasalahan di antara mereka. Semakin mereka memahami sebelum punya anak, itu akan lebih baik gitu Mbak Rizda. Semakin kompak dan juga mungkin bisa jadi contoh nanti anaknya sekali. Ya Pak ya, contoh baik untuk sang anak gitu ya. Oke Pak Aslam, nanti kita akan lanjutkan lagi di segmen terakhir Bapak. Namun setelah jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami di Psikologi Populer. Online.
Iya, sekarang nih kan zaman sudah canggih, ay. Tidak perlu lagi gitu. Nak melok kelas masak nian ke sana. Ini dari bebe, cak mana cara bikinnya. Jadi pastilah lemak. Ini lah kau ini. Becak apa dulu? Becak rendang daging. 3 hari dia ngeti, tambah lemak. Dia pulau. Damnya. Tapi kira-kira utang aku bagi dulu dibayar boleh kan? Terima segala kekurangan. Bersyukur intinya. Wait. Maksud saya ini kurang ini bukan nggak bersyukur, padanya belanjanya kurang 10.000. Bukan saya nggak mau terima kekurangan, tapi memang belanjanya kurang 10.000. Terima kasih Sipo Friends, Anda masih bersama kami di Psikologi Populer yang hari ini masih membahas mengenai tema peran dalam perkembangan dan pertumbuhan anak bersama dengan Bapak Aslam Tamisa SPSI MM MPSI Psikolog selaku anggota Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Sumatera Selatan, dan juga kami masih mengingatkan untuk Sipo Friends dimanapun berada yang ingin bertanya seputar tema kita hari ini bisa telepon ke 07113111454 ataupun bisa ke WhatsApp kita ke 0823 11981790. Baik Pak Aslam, kita lanjutkan lagi ya Pak ya terkait ini udah segmen akhir-akhir nih Pak ya. Tidak terasa gitu ya. Tidak terasa. Mungkin ini Pak ya, kalau misalnya kita sebagai atau para ayah di luar sana gitu ya Pak, bagaimana caranya untuk memisahkan antara kita bisa jadi ayah yang memang teman tapi kadang-kala itu harus tegas nih Pak. Kadang kan sekarang apalagi case sekarang ya Pak ya, banyak ayah yang membanjakan anaknya sampai berbagai macam permasalahan muncul akhirnya Pak Aslam ya. Silakan Pak, menurut Bapak seperti apa? Ya, sekarang ini kan seperti yang kita ulas di awal bahwa terkadang seorang mengatakan, oh saya sudah care nih dengan anak, saya sudah care dengan istri. Tetapi ketika kita lihat, kita telusuri, oh ternyata ayah ini banyak lebih memanjakan anaknya. Ini juga salah gitu Mbak Rizda. Karena apa? Karena pada konteksnya pemahaman anak itu bukan dituntut untuk dimanja. Tetapi anak dituntut untuk diberikan pembelajaran bahwa dia harus memutuskan, harus memberikan pemahaman bahwa kapan dia bisa melakukan ini, apa dia melakukan tidak bisa melakukan ini. Karena itu seorang ayah harus bisa menempatkan posisinya, bukan memanjakan anak berlebihan dengan materi. Terkadang kan karena orang tua itu, ayah itu waktunya terbatas, akhirnya menurutin segala sesuatunya kehendak anak. Itu hal yang salah. Tapi yang lebih baik adalah bagaimana seorang ayah bisa mengajarkan kepada anaknya bahwa menempatkan diri tadi, pengendalian diri tadi, bahwa ini hal yang baik, ini yang tidak. Jadi ayah bukan hanya memberikan materi, tetapi memberikan pernyataan sikap bahwa anak harus tegas, ya, bukan hanya berteman, tapi tegas ketika anak melakukan kesalahan. Tapi ayah juga menjadi teman yang baik ketika ayah bisa menjadi teman dekat atau teman curhat dari seorang anak. Seperti itu Mbak Rizda. Oke, mungkin di situasi-situasi tertentu memang harus tegas tadi Pak ya. Betul. Tapi memang kalau misalnya sehari-hari mungkin ajak bermain, kawan ngobrol itu bisa dilakukan gitu ya Pak Aslam ya. Oke Pak, tadi juga sempat Pak Aslam singgung ya terkait dengan apakah memang perbedaan pengasuhan gitu ya, perbedaan peran terhadap ayah ke anak laki-laki ataupun ke anak perempuan nih menurut Pak Aslam, apakah memang harusnya dibedakan nih cara pola pengasuhannya agar perkembangan pertumbuhannya juga berkembang dengan baik gitu, atau seperti apa? Apakah ada perbedaan tersendiri Pak untuk mengasuh anak perempuan dengan anak laki-laki ini dari sudut pandang ayah? Oke, ini menarik gitu ya. Pertanyaan ini sering sekali saya terima, apakah peran antara ibu dan ayah itu harus seperti apa dan bagaimana? Yang harus diingat bahwa seorang anak, baik laki-laki maupun perempuan, pada usia 3-9 tahun, peran ayah itu tidak boleh lepas ya. Itu yang paling penting. Karena ayah memberikan pengendalian, pemahaman, kepercayaan diri. Jadi anak perempuan juga membutuhkan itu. Tapi ketika anak perempuan sudah masuk fase ke 9 tahun, masuk ke fase anak-anak, remaja awal, ibu harus mengambil peran gitu. Karena ini berkaitan dengan gender. Tapi ketika dengan anak laki-laki, peran ayah ini harus terus-menerus sampai usia ke 18 tahun. Karena apa?
diharapkan anak laki-laki ini mampu dikendalikan oleh ayahnya, mampu memberikan sikap yang baik, karena anak laki-laki ini kan belajarnya kan seperti yang saya katakan tadi, belajarnya dengan lingkungan, belajarnya dengan pemahaman keadaan situasi. Jadi anak laki-laki lebih penting mendapatkan sikap yang tegas dari seorang ayahnya, karena biar menjadi pemimpin yang baik, kemudian menjadi anak yang bisa memberikan contoh bagi orang lain dan lingkungan sekitarnya, apalagi menjadi contoh buat adik-adiknya. Tapi yang paling penting, ayah tetap harus menjadi simbol, kalau bahasa saya. Ayah harus menjadi tetap simbol bagi kedua anaknya. Yang tidak boleh lepas adalah bagi anak laki-lakinya. Seperti itu, Mbak Rizda. Oke, itu tadi mungkin sebenarnya hampir sama ya Pak ya cara pengasuhannya, tapi yang anak laki-laki tadi harus memang lebih fokus, lebih fokus tadi, lebih diberikan ketegasan gitu. Betul ya sekali. Pak Aslam ya. Oke Pak, mungkin ini juga apa saran misalnya ya bagi memang anak ataupun juga ibu gitu ya, memang tidak ada figur ayahnya lagi, maksudnya tidak ada keberadaan sosok ayahnya lagi. Seperti apa Pak Aslam? Baik, ini sering banyak terjadi di lingkungan masyarakat kita gitu ya. Artinya begini, ketika sebuah rumah tangga di mana peran ayah ya mungkin bercerai atau broken home, tidak langsung kita semata-merta kehilangan. Karena apa? Harapannya kan begini, ada modeling laki-laki yang didapatkan oleh seorang anak. Dari bisa kita mendapatkan modeling yang baik dari omnya, bisa juga kita mendapatkan modeling yang baik dari kakeknya. Kenapa? Peran laki-laki itu harus masuk. Tapi yang paling penting, walaupun kan tidak ada itu kalau bahasa kita mantan anak gitu kan, mantan istri ada, mantan suami ada, tapi mantan anak nggak ada. Jadi diharapkan tetap ayahnya tetap berperan semaksimal mungkin, walaupun kalau bahasa kita mungkin ada problem permasalahan yang terjadi di rumah tangga, tapi ayah dan bunda harus tetap memberikan hak anak ya, terutama ayah. Tidak ada alasan bahwa ayah itu saya sudah bercerai, saya sudah tidak bersama ibunya, tetapi yang paling penting ayah tetap harus memberikan pembelajaran, sikap, pengendalian diri, kepercayaan diri, kemudian juga kemampuan dalam berinteraksi itu terhadap anak-anaknya. Itu yang paling penting. Oke, baik Pak ya. Jadi tetap seharusnya ada figur lain, tapi tadi ya tugas-tugasnya bisa digantikan gitu ya Pak Aslam ya. Oke Pak, kalau misalnya nih saya tahu Sipa Friends dimanapun berada, mau konsul, mau bertanya-tanya lebih lanjut gitu ya seputar tema kita hari ini atau seputar tema psikologis lainnya gitu ya, silakan bisa kemana nih Pak? Bisa cari Pak Aslam kemana? Silakan Pak. Waduh, ini pertanyaan yang sulit ya, karena saya kan orangnya mobile betul. Jadi begini, bisa temuin saya nanti di tempat saya bekerja. Kalau misalnya itu di Puskesmas Sukajadi, bisa ditemukan di sana di pagi hari dari jam 8 sampai jam 2. Kemudian bisa juga di wilayah Kota Palembang, bisa datang ke tempat praktek kita di Psikologi Terapan Limas Palembang di Sukarela. Ya bisa datang ke sana, tapi juga bisa juga datang nanti kalau misalnya memerlukan bantuan tentang rehabilitasi narkotika, bisa juga ke tempat kita di Yayasan Cahaya Kuta Selatan, tempat rehabilitasi narkotika dan yang lain-lain. Atau juga bisa ketemu saya di beberapa sekolah yang saya pegang sebagai konselornya, di Sekolah Islam Alifa Jakabaring, di Yabunaya maupun di Al-Azhar nanti. Seperti itu, Mbak. Oke, terima kasih Pak Aslam ya atas perbincangan kita hari ini. Pak Aslam, semoga tidak kapok-kapok ke TVRI Sumatera Selatan khususnya psikologi populer ya Pak Aslam. Terima kasih sekali lagi Pak Aslam. Baik, Sipa Friends, itu tadi perbincangan kita ya dengan Pak Aslam mengenai tema kita hari ini, tentang perkembangan ataupun peran ayah dalam perkembangan pertumbuhan anak ya. Semoga perbincangan kita tadi bersama Pak Aslam bisa bermanfaat, bisa menjadi insight ya untuk Sipa Friends dimanapun berada. Saya Rifdal Daufaira undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.